Hari itu, langit mendung, seperti menyesuaikan suasana hati Hendra yang suram. Ia duduk di depan warung kopi menatap kosong ke jalan yang sibuk. Wajahnya kusut, mata sembab, dan rambutnya berantakan tak terurus. Di sakunya hanya tersisa uang Rp10.000. Uang itu hanya cukup untuk segelas kopi dan 2 batang rokok. Hidupnya benar-benar hancur, dan semuanya bermula dari judi online. Awalnya, ia hanya iseng memasang taruhan kecil, namun lama-kelamaan ia kalah besar dan menaruh taruhan lebih banyak. Sampai akhirnya ia terlilit hutang hingga ratusan juta rupiah. Para penagih hutang datang setiap hari, mengetuk pintunya dengan kasar. Tetangga mulai resah hingga pemilik kontrakan mengusirnya. Orang tuanya pun sudah memutus hubungan dengannya. Dan kini Hendra resmi menjadi gelandangan, membawa ransel dan pakaian lusuh. Ia tidur berpindah-pindah, kadang di pos ronda dan kadang di sudut musola yang sepi. Tubuhnya kurus dan perutnya sering kosong. Kini ia menyesal, tapi semua sudah terlambat. Hingga suatu malam, ia bertemu 2 sahabat lamanya. Sugeng menepuk pundaknya di angkringan pinggir jalan. Di belakang Sugeng ada Diki yang baru saja memesan kopi. Mereka dulu teman satu sekolah, tapi karena kesibukan masing-masing membuat mereka sulit untuk bertemu. Sugeng terlihat rapi, memakai jaket dan celana mahal. Sedangkan Diki mengenakan jam tangan dan datang dengan mobil baru. Sementara Hendra terlihat seperti pengemis. Sugeng menatap Hendra dengan kasihan. Mereka bertanya, bagaimana Hendra bisa jadi seperti ini? Dengan senyum pahit, Hendra menceritakan segalanya. Tentang judi online, tentang hutang dan keluarganya yang meninggalkannya. Sugeng dan Diki saling pandang lalu tertawa. Mereka bilang, dulu juga pernah merasakan hal yang sama. Namun kini mereka sudah menemukan jalan keluar. Hendra menatap bingung, menunggu jawaban. Diki berbisik pelan, lalu menjawab, jalan itu adalah pesugihan. Kata pesugihan membuat bulu kuduk Hendra meremang. Ia bertanya, apakah pesugihan itu menuntut tumbal nyawa? Diki tersenyum tipis. Katanya, tidak selalu begitu. Sugeng menambahkan, ada pesugihan yang tidak perlu darah. Cukup dengan keberanian maka semua masalah bisa selesai. Hendra menelan ludah karena takut sekaligus penasaran. Sugeng mendekat lalu berbisik tentang sosok Nyai. Katanya, Nyai bukan lelembut biasa. Ia bisa memberi kekayaan tanpa tumbal nyawa. Namun syaratnya, pelaku pesugihan harus bersedia kawin dengannya. Tubuhmu sendiri yang menjadi tumbalnya. Aku dan Sugeng sudah melakukannya, ujar Diki. Hendra kaget mendengar syarat itu. Tapi bayangan hidup mewah bergelimang harta mulai muncul di kepalanya. Hendra bimbang tapi juga tergoda. Akhirnya ia bertanya bagaimana cara memulainya. Sugeng menjawab bahwa mereka harus menemui Abah Darngo. Abah sendiri adalah perantara antara manusia dan Nyai. Dan 3 hari setelah pertemuan itu, mereka berangkat ke rumah Abah. Mereka tiba di rumah Abah sekitar jam 9 pagi. Sebuah rumah kayu di batas pinggir hutan. Dari dalam, Abah Darmo keluar dengan pakaian hitam dan kain merah. Matanya tajam, seperti bisa membaca isi hati mereka. Diki langsung menceritakan niat Hendra untuk melakukan kawin pesugihan. Abah lantas tersenyum dan meminta mereka untuk beristirahat sebelum melakukan ritual nanti malam. Langit tampak gelap ketika Abah berdiri di ambang pintu. Sudah waktunya, ucap Abah dengan suara pelan tapi tegas. Hendra gemetar, namun tetap mengikuti perintah Abah. Mereka mengikuti langkah Abah sambil membawa lentera kecil.
melewati jalan setapak yang gelap ditemani suara hewan malam. Bau kemenyan tersium samar dari balik kantong kain Abah. Setelah cukup lama berjalan, mereka sampai di tanah lapang dikelilingi pohon beringin tua. Udara di sana sangat pengap, seperti ditekan energi gaib. Abah menggambar lingkaran besar di tanah dengan kapur. Di dalamnya ditaruh bunga 7 rupa, kendi air dan seikat rambut Hendra. Lepaskan semua keraguanmu dan mantapkan niatmu, ucap Abah sambil menatap Hendra. Ia menaburkan abu ke dalam lingkaran, lalu Hendra diminta duduk bersila di tengah lingkaran. Sugeng dan Diki berdiri tak jauh dari Hendra. Jangan pernah keluar dari lingkaran. Cukup lihat ke depan dan tunggu kedatangan Nyai. Abah mulai membacakan doa dan api lentera meredup hingga nyaris mati. Tubuh Hendra bergetar dan telinganya berdenging. Kabut turun perlahan menyelimuti tubuh Hendra. Bau melati menyengat tercium meski tidak ada bunganya di sana. Lalu terdengar langkah kaki perempuan. Pelan, teratur seakan menginjak daun kering. Sosok putih perlahan mendekat dari balik kabut. Hendra menahan diri tak berani menoleh. Angkat kepalamu. Suara itu terdengar lembut tapi menyeramkan. Hendra mengangkat wajahnya perlahan. Di depannya berdiri seorang perempuan cantik. Kulitnya pucat, matanya merah samar dan senyumnya tipis penuh makna. Rambutnya hitam panjang sampai tanah dan tubuhnya dibalut kain putih. Hendra, aku sudah lama menunggumu. Hendra terpaku. Dirinya kagum sekaligus ngeri. Kecantikan itu terlalu sempurna hingga membuat Hendra ketakutan. Tatapannya menusuk hati dan senyumnya seperti topeng. Aku siap. Suara Hendra gemetar. Nyai tertawa pelan dan suaranya seperti bunyi koin jatuh. Ia mendekat, wajahnya merapat ke telinga Hendra. Kau milikku malam ini. Angin kencang menerpa dan api lentera padam. Dalam gelap tubuh Nyai bersinar samar. Abah terus melantunkan mantra. Kini lebih lantang daripada sebelumnya. Sugeng dan Diki tetap berdiri tegang di luar lingkaran. Nyai meminta Hendra menutup mata dan tubuh Hendra mendadak kejang. Hawa panas menjalar dari kepala sampai kaki. Hendra merasa jiwanya ditarik ke dalam kegelapan. Suara bayi menangis, jeritan perempuan, dan lolongan anjing bercampur aduk. Di sana ia melihat bayangan pria tanpa wajah. Tubuh mereka penuh luka dan memakai kain putih lusuh. Mereka menatap Hendra meski tanpa mata. Hendra menjerit dalam diam, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Tiba-tiba semua bayangan hilang. Ia sadar kembali di dalam lingkaran ritual. Keringat membasahi tubuhnya dan nafasnya mulai sesak. Nyai masih berdiri, tapi wajahnya berubah. Matanya berubah hitam pekat. Lidahnya menjadi panjang dan kulitnya seperti sisik ular. Tubuhnya membesar, bayangannya menjulang di balik pepohonan. Namun suaranya tetap lembut. Ikatan telah terbentuk. Tubuh dan jiwamu kini milikku. Petir menyambar pohon hingga tumbang menghantam tanah. Hendra gemetar dan hanya bisa mengangguk. Nyai mundur perlahan dan perlahan tubuhnya memudar seperti asap. Aroma melati semakin menusuk hidung. Abah mengakhiri mantranya dengan menghentak tanah. Api lentera kembali menyala. Sugeng dan Diki tersenyum sambil menepuk pundak Hendra. Selamat datang di kehidupan barumu, ucap Abah. Hendra masih bingung, tapi hatinya percaya pada jalan ini.
Jalan yang kelam, namun penuh janji kekayaan. Di wajah Sugeng dan Diki tersimpan rahasia yang tidak mereka ucapkan malam itu. Rahasia bahwa ikatan dengan Nyai tidak pernah membawa kebahagiaan abadi. Karena setelah 1 tahun, satu persatu dari mereka akan mati dengan cara yang mengenaskan. Dan malam itu, Hendra resmi menapaki jalan yang akan menyeretnya menuju kematian.